mengiringi dari kelahiran seorang bayi, dan bahkan dianjurkan akikah ini dilakukan pada hari ke-7 daripada kelahiran bayi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan etapa kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diarahkan oleh Allah untuk terus berada di rel yang diridhoinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi yang namanya Idul Adha, atau disebut juga dengan Idul Kurban, bulan di mana kita disunahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, khususnya yang berkenaan dengan kurban. Namun pada kesempatan kali ini, pertanyaannya yang spesifik adalah harus mendahulukan mana antara berkurban bagi orang yang belum diakikahi. Misalnya ambil contoh, dia sudah dewasa dan belum diakikahi dari sejak dia lahir, mana yang lebih utama untuk dilakukan? Apakah kurban lebih dulu ataukah akikah lebih dulu? Nah, ini penting untuk kita diskusikan bersama, karena memang itu fakta dan fenomena yang ada dan terjadi di masyarakat kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita telisik lebih jauh, persamaan yang paling kentara di antara akikah dan kurban ini adalah bahwa keduanya itu hukumnya dalam pandangan mazhab Syafi'i itu sama sunnahnya. Pengecualian memang kalau kurbannya itu diikutkan niat atau nadar tertentu. Ya. Selain daripada itu, antara akikah dan kurban ini ada satu aktivitas yang sama, yaitu penyembelihan terhadap hewan kurban, yang mana keduanya itu sama-sama memiliki syarat yang harus dipenuhi. Artinya ketika kita memilih untuk menyembelih hewan kurban atau akikah, maka harus kita pilih betul hewan tersebut sudah sesuai dengan apa yang
disepakati dan ijma' para ulama. Nah, sementara perbedaannya itu lebih terletak pada waktu pelaksanaan. Sebagaimana kita ketahui kalau kurban itu dilakukan hanya pada bulan Dzulhijjah saja, pada bulan Idul Kurban saja. Sementara kalau akikah, sebagaimana kita ketahui, dia itu dilaksanakan mengiringi dari kelahiran seorang bayi. Dan bahkan dianjurkan akikah ini dilakukan pada hari ke-7 daripada kelahiran bayi tersebut. Nah, prinsipnya akikah ini adalah sesuatu yang merupakan hak atau kewajiban dari orang tua ya terhadap anaknya sampai anak ini kira-kira dewasa lah, dan dimana kesunahan untuk melaksanakan daripada akikah itu pun sebagai salah satu rasa syukur lah kira-kira orang tua karena melahirkan anak. Nah, pada konteks ini karena kita sudah tahu sebagaimana akikah itu disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'al wulami aqiqatun. Jadi bersama lahirnya seorang bayi itu ada akikah. Namun demikian perlu ditegaskan kembali, ini sifatnya pun tetap pada posisi sunnah, dan kesunahan ini kapan saja bisa dilakukan, walaupun memang di awal tadi lebih dianjurkan 7 hari dari kelahiran, tetapi dia bisa dilaksanakan dari sejak bayi lahir itu sampai dengan balik ya. Nah, kalau misalnya orang ini sudah sampai akil balik, maka bukan lagi dibebankan kepada orang tua, tetapi sudah diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut untuk melaksanakan akikahnya ataupun tidak melaksanakannya. Lagi-lagi tetap harus kita dudukkan bahwa akikah ini ya sifatnya sunnah. Nah, tentu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sunnah ini. Dalam kondisi dan situasi tertentu, manakah yang lebih dulu kita utamakan antara akikah dengan berkurban? Misalnya kalau kita memiliki rezeki dan dilalah itu berhubungan atau berdekatan dengan Idul Kurban, maka mendahulukan kurban itu tentu lebih baik daripada melaksanakan akikah. Nah, sehingga momen penghususan pelaksanaan kurban itu yang terjadi pada Idul Adha itu kita manfaatkan momentumnya tersebut. Karena kalau akikah itu bisa dilaksanakan di luar daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, lantas bagaimana? Apakah
bisa nggak kira-kira kalau niat akikah sekaligus niatnya untuk berkurban? Ada pendapat Imam Ramli yang membolehkan dua niat ketika menyembelih seekor hewan, yakni niat kurban dan niat akikah itu sekaligus. Di mana referensi yang digunakan itu adalah kitab karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimana di situ disampaikan bahwa Ibnu Hajar itu berkata, seandainya ada seseorang yang menginginkan dengan adanya satu kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini tidak cukup. Tapi berbeda dengan Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat terrealisasi. Nah, dengan dengan pendapat ini, ya sah-sah saja kiranya kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban pada Idul Kurban tersebut sekaligus berniat akikah. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ar-Ramli. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Artinya, ya karena dua-duanya itu sama-sama sunnah, maka laksanakanlah itu sesuai dengan kondisi dan situasinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.